Bang Cis, gimana Bang Cis kalau misalnya ikan kita ditinggal mudik atau misalnya kita nggak dapat pakan selama Lebaran ini Bang Cis? Gimana ya Bang Cis solusinya dan kalau misalnya cupang nggak dikasih makan tuh sebenarnya kuat berapa hari sih Bang Cis? Oke, kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciwi. Ya, selamat pagi. Udah mau lebaran nih coy. Alhamdulillah lah ya. Selamat buat teman-teman yang sedang deg-degan menunggu lebaran, dan buat yang tidak merayakan lebaran, mudah-mudahan keberkahan, mudah-mudahan ketentraman selalu juga didapat buat teman-teman yang tidak merayakan lebaran lah ya. Bang, bagaimana kalau misalnya ikan kita dipaksa untuk puasa atau ikan kita benar-benar kita tinggal? Oke, yang pertama gua ngasih pakanan solusinya dulu ya, pakanan alternatifnya dulu. Jadi sebenarnya kalau misalnya diruntut itu kan sebenarnya pakanan paling baik itu kan pakanan hidup ya. Dan gua selalu enggak merekomendasikan pakanan-pakanan beku. Cuman kalau lagi masa-masa kayak gini kayaknya lu perlu deh nyetok-nyetok pakan-pakan cacing beku. Cuman lu harus tahu dulu. Jadi kalau cacing beku itu yang bagus itu yang lempengan, coy. Bang, kenapa kok lempengan? Jadi gini, kalau lu beli cacing beku yang bentuknya itu kotak-kotak itu tuh yang kayak pokoknya yang frozen yang bentuknya itu pabrikan Cina. Nah, itu kita itu nggak pernah tahu tuh. Itu dia cacingnya tuh dari kapan. Bahkan jangan-jangan udah expired apa segala macam kan. Karena kalau misalnya kalian lihat itu kadang juga banyak cacing-cacing yang kotak-kotak kayak gitu tuh bentuknya itu warnanya itu udah mulai ke krem-kreman coy. Jadi bukan merah. Nah, menurut gue itu yang bahaya tuh. Jadi lu harus perhatiin juga. Kalau bisa sih kalau misalnya memang cacingnya itu bentuknya udah nggak merah, mendingan jangan dipakai dah. Terus udah gitu gimana bang caranya? Nah, jadi lu beli pakan cacing beku yang lempengan coy. Karena kalau yang lempengan itu bener-bener homemade dari teman-teman kita gitu. Jadi dia nyerok kebanyakan terus dibekuin. Jadi bukannya cacing-cacing yang udah lama, bukan, itu cacing-cacing yang baru diserok dari kali-kali sekitar atau empang-empang sekitar, habis itu baru dibekuin. Nah, menurut gue itu yang lebih baik dan gue juga nyetok kok. Kalau yang cacing-cacing yang kayak gitu itu yang lempengan ya, lu bisa beli itu kalau nggak salah sekilo itu 40.000. Nah, sekali lu sekilo itu mungkin itu bisa bisa cukup untuk 10.000 ikan. Gua nggak bohong ya. Karena itu kan sebenarnya banyak banget tuh. Dan ikan itu kalau dikasih makan cacing sutra itu sorry, cacing beku kayak gitu itu paling banyak tuh cuman 5 suwir atau 10 suwir lah paling banyak. Atau kalau paling banyak ya 5 suwir lah. Jadi lu bayangin tuh 1 kilo itu kalau nggak salah 40.000 atau 35.000 gitu harganya di Tokopedia atau di abang-abang yang punya freezer, abang-abang cupang, abang-abang ikan hias yang punya freezer, coba lu tanya lah. Nah, terus udah gitu yang kedua adalah bang, kalau ikan dipuasain gimana? Pada dasarnya ikan dipuasain aman-aman aja coy. Cuman harus ada kaidahnya, harus ada SOP-nya. Jadi kalau misalnya ikan cupang kita mau dipuasain, itu kalau bisa lu kasih makan sehari. Misalnya sekarang hari Lebaran ya. Nah, lu kasih makannya itu di hari misalnya sekarang hari Jumat nih, lu kasih makannya itu di hari Kamis. Di hari Jumatnya lu tinggal kuras. Nah, jangan sampai di hari Kamis lu ngasih makan yang banyak karena lu berpikiran, wah ini ntar bakal ditinggal kan. Jadi kasih makan aja yang banyak. Menurut gue itu salah. Kenapa salah? Karena kalau misalnya lu kasih makan tuh cacing, tuh ikan cupang di hari sebelum dia puasa, dan akhirnya dia dikasih makan banyak, dan akhirnya nanti dia nya banyak juga coy. Karena dia nya banyak akhirnya si airnya itu malah ngerusak lingkungan dari si cupangnya. Jadi lu kebayang kan, lu tinggal pada saat amoniaknya, pada saat nya tuh lagi banyak-banyaknya. Jadi itu yang berbahaya. Jadi kalau bisa sih standarnya lu kasih makan sekarang, besok lu kuras, atau lu kasih makan sekarang, pagi sore lu kuras. Habis itu lu akan aman tuh. Kalau misalnya dia mau lu puasain selama seminggu, kalau dia mau lu puasain selama 2 minggu, gue sih
pernah waktu itu ngirim ikan tuh sampai 2 minggu dan itu aman-aman aja. Bahkan itu menandakan kalau misalnya ikan cupang itu memang kuat pada dasarnya. Jadi nggak usah terlalu riwah banget. Yang penting tadi gue bilang airnya itu harus bersih dulu. Jangan lu kasih makan yang banyak terus habis itu nggak lu kuras. Logikanya adalah nanti dia bakal menumpuk tuh si nya menumpuk. Nanti ketika dia nggak dikuras selama seminggu, apa yang terjadi coy? Itu airnya akan mencemarkan lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitarnya udah tercemar, ya otomatis si ikan cupangnya juga bakal jet lag. Bang, itu aman bang kalau dipuasain, sebenarnya aman-aman aja, cuman kalau lemes-lemes dikit standar lah. Karena kalau ikan cupang itu biasanya kalau mati, kalau nggak dikasih makan itu bukannya mati, tapi nggak dikasih makan tuh dia makin kurus coy. Jadi nanti lu tinggal kasih makan lagi, lu genjot lagi, nanti dia bakal gemuk lagi kayak gitu. Jadi kalau lu mau tinggal, yang pertama kalau bisa sih lu harus lu harus lu kuras dulu, abis itu barulah lu tinggal gitu. Kalau bisa juga lu tutup tuh tempat-tempatnya, jangan sampai nggak lu tutup, karena nanti kalau misalnya dia lagi lapar-laparnya, misalnya ada nyamuk atau misalnya ada benda-benda asing, itu nanti dia bisa lompat indah. Kalau dia lompat indah, nanti yang terjadi dia tidak indah lagi. Jadi kayak gitu. Untuk lebaran hari ini kayaknya lu harus bisa nyetok pakan-pakan yang frozen. Kalau bisa pakan-pakan yang frozen itu tadi gue bilang ya, cacing beku yang lempengan, yang buatan Indonesia aja lah. Karena pembuatan pabrik-pabrik, kita tidak cinta sama produk-produk Indonesia, oke? Terus yang kedua, kalau misalnya emang mau dipuasain, jangan lupa SOP-nya dikuras dulu, jangan malah dikasih makan yang banyak, oke? Selamat Lebaran, mudah-mudahan makin semangat, mudah-mudahan juga doa kita bersama-sama, kita bisa normal lagi main cupang, kita bisa bersenang-senang lagi dengan ikan cupang secara normal, secara bersama-sama, dan mudah-mudahan cepat kelar lah corona ini. Rada sedikit jengkel juga gue. Pokoknya tetap sehat, tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.